Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya kedatangan HP Vivo Y91. Jadi HP ini punya masalah tentang lupa pola, juga lupa akun Google ya. Nah, ternyata HP Y91 itu ada dua versi guys. Versi dari chipsetnya ada Qualcomm, ada juga MediaTek. Kebetulan HP yang saya pegang sekarang adalah versi MediaTeknya. Jadi saya pernah mengatasi masalah lupa pola HP Y91 juga, tapi itu versi Qualcomm, versi Snapdragonnya. Jadi beda caranya guys ya. Di sini saya sudah siapkan tutorialnya. Silakan teman-teman simak sampai habis ya. Jadi karena ini versi MediaTek, untuk pertama-tama silahkan matikan dulu laptop teman-teman. Oke. Saya sudah set dengan menekan tombol power, laptop saya mati. Jadi jika teman-teman silakan shutdown dulu, kemudian nyalakan kembali dan menekan F8 ya. Nah, di sini ada tulisan Disable Driver Signature Enforcement. Silakan teman-teman disable dulu karena ini versi MediaTek, agar tidak ada kesalahan pada USB driver. Setelah kita klik disable, dia akan secara otomatis masuk kembali ke Windows. Oke, kemudian di sini saya menggunakan tool yang namanya XTM Miracle Thunder versi 2.82. Jadi ini banyak ya, berhamburan di Google, silahkan teman-teman download. Kemudian untuk USB driver, saya akan perlihatkan USB drivernya. Nanti saya akan bisa bagikan USB driver ini melalui deskripsi ALMTK ya ini. Jadi ini yang perlu pertama, driver preloader, kemudian smartphone, dan ini fitur phone driver. Silakan teman-teman install, atau bisa juga teman-teman install semua ini ALMTK driver. Nah, setelah terinstall, kita aktifkan dulu ini toolnya. Jadi cara mengaktifkan tool ini, kita harus mundurkan settingan tanggal laptop kita. Kenapa demikian? Karena ini tool sudah kadaluarsa guys ya. Nah, ini dia. Jadi jika kita tidak set mundur tanggalnya, ini tidak akan bisa tampil tombol start buttonnya, tidak berfungsi. Yang ada cuma stop. Nah, caranya kita harus mundurkan dulu kalender kita.
terserah teman-teman mau mundurkan ke tahun berapa, yang jelasnya 2015 ya, atau 2014, bisa juga 2016. Oke, setelah kita set mundur tanggalnya, di sini sudah 2016. Silahkan klik kembali aplikasinya. Secara otomatis tombol start button akan berfungsi. Nah, ini dia guys, sudah tampil. Sekarang aplikasi sudah terbuka. Selanjutnya di HP kita matikan dulu HP-nya. Matikan. Kemudian silakan teman-teman menekan tombol volume atas dan tombol power untuk masuk ke Facebook mode. Nah, sekarang sudah masuk Facebook mode. Silakan pilih recovery dengan menekan tombol volume bawah. Kemudian select atau pilih dengan tombol power. Jadi kita masuk ke recovery dulu. Di komputer silakan teman-teman buka device manager. Buka device manager ya. Di sini device manager kita akan cek driver. Oke. Sekarang HP sudah mode recovery. Kita pilih paling bawah ya, advanced option. Bisa dengan layar sentuh, bisa juga dengan tombol-tombol di samping ini. Kemudian kita menuju ke reboot with ADB. Jadi kita akan reboot dengan ADB agar mode ADB aktif ya. Oke, sekarang kabel USB kita tancapkan ke laptop. Kemudian kita juga tancapkan ke HP. Seperti ini ya. Nah, jika teman-teman sudah menginstal driver seperti ini ya. Jadi sebelumnya ini semua teman-teman harus sudah menginstal drivernya yang tadi. Ada beberapa driver yang tadi. Oke. Sekarang kita menuju ke toolnya, aplikasinya. Silakan teman-teman pilih tab MTK. Pilih mode MTK ya. Kemudian kita pilih format. Dan di sini koneksinya kita pilih 8TH. 8TH ya. Untuk tipe HP kita pilih Y83. Vivo Y83. Kemudian save mode kita lepas centangnya. Kita pilih juga advance FRP-nya. Ini untuk akun Google ya. Nah, sekarang silahkan teman-teman pencet start button.
Kemudian di sini tertulis waiting for USB port. Silakan teman-teman matikan HP-nya, cabut dulu kabelnya, kabel datanya, kemudian matikan HP-nya. Selanjutnya, setelah HP-nya mati, kita pasang kembali USB. Kemudian silahkan perhatikan device manager. Nah, di sini secara otomatis toolnya akan berjalan dengan seperti ini, tulisan connecting to phone waiting, silahkan tunggu USB port. Jadi di sini akan tampil jika driver sudah terinstall dengan baik, itu akan tampil preloader ya, preloader seperti ini. Nah, di sini teman-teman juga perlu perhatikan persentase yang jalan ini ya. Jika persentase ini hanya sampai 14%, langsung 100%, itu berarti ada yang dilewatkan, ada yang belum lengkap. Tapi kalau persentase jalan seperti ini 50% langsung 100, itu secara otomatis sudah berhasil guys. Nah, di sini sudah tertulis down. Oke, down. Jadi otomatis HP akan menampilkan charger pada layar. Silakan cabut. Kemudian HP ini kita hidupkan. Oke. Silakan teman-teman tunggu, ini biasanya makan waktu. Silakan teman-teman tunggu saja, jangan berpikir aneh jika tampilannya hanya seperti ini. Jadi ini sementara proses ya. Nah, ini dia guys, HP-nya sudah reset ya. Sekarang kita coba masuk. Dan ternyata di sini masalah FRP belum kelar guys. Jadi kita bisa kerja lagi kasus ini. Caranya silahkan disimak ya. Kita masuk dulu ke jaringan. Jadi kita harus sambung jaringan. Jadi kita harus sambung HP ke jaringan ya.
Jadi WiFi saya itu saya hidden sehingga di sini tidak tampil, guys. Kemudian ini untuk tambahkan jaringan, pilihan untuk tambahkan jaringan itu tidak tampil ketika mode HP seperti ini, kecuali nanti ketika HP sudah tembus masuk ke launcher. Jadi saya akan coba setel WiFi saya dulu untuk menampilkan di sini agar saya bisa langsung koneksi jaringan. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah tersambung jaringan WiFi. Nah, untuk mengatasi masalah akun Google tadi, kita harus masuk ke browsing dulu. Caranya silahkan klik terserah WiFi yang mana. Kemudian silahkan pilih klik tampilan sandi. Nah, silahkan isikan teks itu terserah teman-teman. Kalau saya cuma mengetik www.youtube.com. Kemudian setelah ada teksnya, silahkan ditahan, blok, kemudian lepas. Di sini tampil pencarian web. Silahkan pilih, otomatis akan masuk ke browsing. Jadi sekarang kita butuh dua aplikasi seperti biasa tentang FRP bypass. Jadi yang pertama kita harus download dulu Google Akun Manager yang baru. Jadi tidak boleh salah urut ya. Pertama Google Akun Manager yang baru, kemudian yang kedua aplikasi bypassnya. Nah, untuk Google Akun Manager silakan teman-teman klik. Oke. Nanti akan secara otomatis masuk ke Drive. Oke. Kemudian pilih download. Nah, sekarang pilih unduh. Selanjutnya izinkan, karena kita akan memasang aplikasi Google Akun Manager melalui browsing. Silahkan izinkan dulu, kembali, kemudian pilih berikutnya untuk pemasangan. Pilih berikutnya lagi, install. Sekarang Google Akun Manager yang baru sudah terpasang. Selanjutnya kita download lagi aplikasi bypassnya yang kedua ya. Silakan diketik seperti ini. Kemudian mulai. Secara otomatis kita akan bisa mendownloadnya seperti yang tadi. Kita download, pilih unduh. Nah, langsung kita akan install. Setelah pemasangan atau penginstalan, silahkan lanjutkan dengan klik buka. Dan secara otomatis akan tampil seperti ini ya guys. Silahkan klik titik 3 yang ada di pojok sini. Kemudian masuk browser. Nah, sekarang teman-teman bisa memasukkan bebas akun Google. Saya akan memasukkan akun Google saya. Oke, setelah memasukkan akun Google, secara otomatis akan kembali tampilan ke browsing tadi ya. Setelah memasukkan akun Google, silahkan teman-teman restart HP-nya. Atau matikan, kemudian hidupkan kembali. Daya mati. Jadi untuk HP Vivo yang versi Qualcomm Snapdragon, silahkan klik
di video atas ini ya, silahkan klik linknya. Jadi beda ya, beda, sorry saya lupa nyalakan. Jadi beda pengerjaannya. Vivo Y91 versi MediaTek dan Vivo Y91 versi Qualcomm. Oke, sekarang tampil kembali seperti ini. Silahkan pencet-pencet saja terus, lewati. Oke, terus setuju, berikutnya lewati. Oke, sekarang lewati. Nah, sekarang selamat, telepon Anda telah disiapkan, gunakan sekarang. Oke, jadi setelah seperti ini teman-teman, saran saya sebaiknya silahkan lakukan reset ulang. Jadi bisa juga akunnya dulu dikeluarkan. Caranya masuk ke akun Google. Ini ya, caranya keluarkan akun. Di menu pengaturan, pilih akun dan sinkron. Kemudian pilih akunnya. Selanjutnya ada di bawah, hapus akun. Oke. Kemudian kita kembali ke pengaturan. Silakan reset HP-nya melalui pengaturan lainnya. Pengaturan lainnya ya. Di sini ada ini, kita cari atur ulang. Buat cadangan, atur ulang. Jika di sini terdapat backup, sebaiknya jangan dicentang ya. Seperti ini. Jangan ada sampai tercentang. Jadi cara untuk reset seperti ini, reset bersih betul, jangan ada tercentang. Oke, jadi ini kita bisa centang dulu, kemudian masuk pulihkan data. Di sini kita bisa lepaskan. Kemudian data cadangan kita kembali matikan. Sekarang kita kembali. Di sini ada tertulis hapus data, bersihkan semua data di telepon Anda. Silahkan pilih untuk reset format penyimpanan telepon. Bersihkan sekarang. Hapus semua. Oke. Maka HP Anda sekarang kembali seperti beli HP baru. Jadi teman-teman bisa simak baik-baik ya sejak awal videonya. Jangan ada terlewatkan, terutama tentang USB driver itu ada 3. Install semua kalau perlu tentang driver MediaTek. Terus itu yang pertama sekali kita harus disable signature melalui tombol F8 ya. Jadi kalau chipset MediaTek itu perlu kita disable itu di signaturnya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga ini guys ya, web data file tidak usah dipersoalkan. Cuekin saja, silahkan pencet OK. Silahkan pencet OK saja. Kemudian ini juga CC. Kemudian kembali, silahkan reboot sistem. HP ini sudah terreset kembali. Jadi diacuhkan saja tadi data file
data data hapus data, jadi dicuekin saja ya yang tadi. Oke, semoga ada manfaatnya. Cukup sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.